Pengertian motivasi. Motivasi secara umum dapat diberikan pengertian sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebutuhan akan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu dan kebiasaan. Adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tujuan yang ingin dicapainya, sehingga menyebabkan seseorang berusaha untuk dapat memenuhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur seperti keinginan yang hendak dipenuhinya, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia, yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Wujud motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat digambarkan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Pada diri manusia terdapat motif yang timbulnya tidak memerlukan rangsangan atau dorongan dari luar, karena sudah ada dalam diri individu setiap orang, yakni yang sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Selain itu juga ada motif yang timbulnya karena rangsangan atau dorongan dari luar individu. Misalnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, terdapat minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang timbul karena melihat manfaatnya. Adanya motif-motif tersebut, maka dapat diketahui bahwa perubahan perilaku seseorang terjadi apabila dia mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Maslow, bahwa pada dasarnya tujuan tertentu pada seseorang manusia itu tidak lain adalah memenuhi kebutuhan yang belum terpuaskan. Kebutuhan manusia secara hierarkis ada 5 tingkatan yang semuanya tidak kekal dalam diri manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis atau sandang pangan. Kedua, kebutuhan rasa aman atau bebas bahaya. Ketiga, kebutuhan kasih sayang. Keempat, kebutuhan dihargai dan dihormati. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Dalam dunia kediklatan, teori Maslow ini dapat diberlakukan dengan cara memenuhi kebutuhan peserta diklat, agar penyelenggaraan diklat dapat mencapai hasil diklat yang maksimal dan sebaik mungkin. Sebagai contoh, seorang widyaswara yang profesional dapat melakukan tugasnya akan selalu berupaya dapat memahami keadaan peserta diklat secara perorangan, memelihara suasana belajar yang baik, keberadaan peserta diklat bebas dari rasa cemas, tercipta suasana kesiapan belajar, dan ada rasa aman dalam belajar, serta mengusahakan lingkungan tempat belajar yang menyenangkan, bebas dari kebisingan atau polusi, tanpa gangguan dalam belajar. Contoh lainnya, seorang widyaswara memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk tujuan instruksional pada saat pembelajaran akan dimulai, sehingga peserta diklat dapat menimbulkan motif keberhasilan pada dirinya dalam mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran pada diklat yang diikutinya. Pemberian motivasi pada seseorang merupakan sesuatu mata rantai yang dimulai dari kebutuhan, karena dengan adanya kebutuhan ini akan menimbulkan keinginan, menyebabkan tensi, menimbulkan tindakan, menghasilkan kepuasan. Dari beberapa tahapan pemberian motivasi yang dipaparkan di atas, ada 2 faktor penentu perlu tidaknya seseorang diberikan motivasi, yaitu kebutuhan dan pengarahan perilaku. Pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi dapat diberikan pengertian sebagai penyampaian pesan atau informasi, berita, gagasan, dan pengetahuan dari suatu pihak ke pihak yang lain.
melalui media channel yang dapat menimbulkan efek umpan balik tertentu. Dalam rangka hubungan antar manusia, para pihak di sini bisa berupa perseorangan atau kelompok. Satu pihak sebagai komunikator atau pengirim pesan, dan pihak yang lain sebagai komunikan atau penerima pesan. Istilah komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communicatio yang berarti sama makna. Apabila ada dua orang yang terlibat dalam komunikasi dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna, karena mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti kata makna yang terkandung dalam bahasa itu. Jadi, percakapan kedua orang tersebut dapat dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya mengerti makna dari bahan yang dipercakapan. Dalam suatu kantor atau satuan kerja di instansi pemerintah atau swasta maupun organisasi kemasyarakatan, komunikasi tampaknya merupakan hal yang mudah dan sederhana, tetapi tidak semua pegawai mahir berkomunikasi secara baik dan efektif dengan semua pihak. Seseorang dikatakan mahir berkomunikasi secara baik dan efektif apabila dia itu memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, kemampuan untuk memberikan ide atau pendapat serta menerima pendapat orang lain, kemampuan untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak diinginkan, dan kemampuan untuk menguasai emosi saat orang lain mengkritik atau menentang pendapatnya. Semua itu merupakan keterampilan dalam komunikasi yang seharusnya dimiliki oleh para pegawai termasuk widyaswara. Ada pendapat dalam masyarakat kita yang mengatakan bahwa hanya orang-orang berbakatlah yang mampu berbicara di depan umum. Namun pendapat tersebut menurut Ikhwan Sopa Aka tidak benar. Sebetulnya berbicara di depan umum itu bisa dilatih kalau kita mau belajar dan membiasakan diri. Demikian juga bagi orang-orang dengan tipe introvert atau pendiam. Mereka pun bisa melakukan komunikasi dengan baik dan efektif jikalau bersedia belajar. Apabila orang-orang tipe introvert ini tidak bersedia belajar dan selalu merasa tidak mampu, ini akan merugikan karirnya sendiri sebagai seorang pegawai. Seorang yang berkepribadian introvert harus belajar agar memiliki kepercayaan diri. Dia harus sadar bahwa berbicara di depan umum, seperti memimpin rapat atau mengajar di depan peserta diklat itu bisa dilatih dan dikerjakan oleh siapapun, asalkan dia bersedia. Dia harus memiliki tujuan atau goals dalam dirinya dengan mengatakan, saya harus bisa atau saya bisa seperti mereka. Dia pun harus membiasakan diri untuk selalu ramah dan suka bergaul. Bagi pegawai yang ingin dipromosikan ke jenjang pimpinan, tentu mau tidak mau dia harus bisa bicara di depan umum. Salah satu keahlian seseorang pemimpin adalah dia pandai berbicara di depan forum, memimpin rapat, mengatasi suatu masalah, dan sebagainya. Dalam berbicara di depan umum, seorang pembicara atau komunikator perlu mengenal presentasi yang efektif. Pembicara harus menguasai bahan yang akan dibicarakan sehingga si pembicara memiliki rasa percaya diri dan harus antusias dengan pendengarnya. Selain itu, kita perlu memperlihatkan 3 faktor penting lainnya, yaitu faktor verbal, faktor vokal, dan faktor visual. Faktor verbal menyangkut pesan yang kita sampaikan termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Pengaruhnya terhadap keberhasilan komunikasi hanya 7%. Faktor vokal di sini termasuk intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Pengaruhnya terhadap keberhasilan komunikasi adalah 38%, sedangkan faktor visual termasuk penampilan kita. Pengaruhnya terhadap keberhasilan komunikasi adalah 55%. Dengan demikian, kita dalam komunikasi tidak diperkenankan menyepelekan penampilan dan suara. Kalau intonasi suara kita hanya datar-datar, orang yang mendengarkan tentu bisa mengantuk. Suasana juga akan terkesan monoton dan membosankan. Suara kita usahakan memiliki gelombang. Karena itu harus pintar mengaturnya dengan memberikan penekanan pada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang hidup dan dinamis dalam suatu acara presentase. Jadi,
Pesan atau isi pembicaraan sebenarnya hanya 7%, sementara yang sangat menentukan adalah penampilan dan cara membawakan presentasi, termasuk intonasi yang penekanan suara. Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut yang harus kita pahami apabila kita ingin berkomunikasi dengan baik dan efektif di depan umum. Pentingnya sebuah komunikasi. Komunikasi sebenarnya itu meningkatkan motivasi dengan menginformasikan atau mengklarifikasikan sebuah hal dengan jelas. Dan komunikasi pentingnya bagi sebuah karyawan di sebuah organisasi itu salah satunya ialah menginformasikan atau mengklarifikasikan tentang tugas karyawan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara mereka melakukannya, dan salah satunya adalah bagaimana cara meningkatkan kinerja mereka dengan komunikasi tersebut. Komunikasi bisa disebut juga dengan sumber informasi kepada sebuah anggota jika di dalam organisasi untuk proses pengambilan keputusan karena membantu untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah tindakan dengan alternatif. Komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu contohnya mengubah suatu sikap individu, yaitu individu yang terinformasi dengan baik akan memiliki sikap yang jauh lebih baik daripada individu yang kurang informasi walaupun hanya sedikit. Komunikasi juga sangat membantu dalam sebuah sosialisasi, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang sudah terlewati. Satu-satunya kehadiran sebuah individu yaitu bisa atau dengan adanya dorongan dari sebuah komunikasi. Juga dikatakan bisa bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi karena semua kegiatan yang dibutuhkan apalagi kita sebagai manusiawi itu adalah bersosialisasi. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara berkomunikasi. Komunikasi juga sebenarnya tidak hanya penting dalam sebuah kegiatan bermasyarakat. Kegiatan organisasi pun sangat penting dan sangat butuh yang namanya sebuah komunikasi. Karena di setiap kegiatan organisasi pasti membutuhkan komunikasi yang baik. Baik komunikasi dengan sesama karyawan maupun komunikasi dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Semua kegiatan pasti membutuhkan yang namanya komunikasi dengan jelas. Karena dengan komunikasi yang jelas, semua hal yang dilakukan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan komunikasi. 1. Agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. 2. Agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar atau membaca atau mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. 3. Agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif sering kali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Tujuan motivasi. 1. Memberikan semangat atau dorongan kepada bawahannya. Meningkatkan produktivitas dari seorang pegawai pada saat bekerja. 2. Menjadikan karyawan lebih kreatif serta selalu berpartisipasi dalam aktivitas kantor. Meningkatkan kedisiplinan pada karyawan guna mengurangi angka absensi pada karyawan. 3. Menciptakan rasa tanggung jawab untuk karyawannya kepada berbagai tugas yang mereka terima. Mempertahankan tingkat loyalitas pada karyawan sehingga mereka akan tetap bertahan di dalam perusahaan. 4. Menciptakan suasana kondisi kerja yang kondusif serta hubungan kerja yang nyaman dan baik antar rekan kerja. Manfaat komunikasi bagi pemimpin. Komunikasi yang efektif penting bagi manajer dalam organisasi untuk menjalankan fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengontrol. Komunikasi membantu manajer untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Komunikasi juga berfungsi
sebagai dasar perencanaan. Semua informasi penting harus dikomunikasikan kepada manajer yang pada gilirannya harus mengkomunikasikan rencana untuk melaksanakannya. Pengorganisasian juga membutuhkan komunikasi yang efektif dengan orang lain tentang tugas pekerjaan mereka. Demikian pula, pemimpin sebagai manajer harus berkomunikasi secara efektif dengan bawahannya untuk mencapai tujuan tim. Pengendalian tim mungkin dilakukan tanpa komunikasi tertulis dan lisan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah blok bangunan organisasi yang sukses. Dengan kata lain, komunikasi berperan sebagai darah organisasi. Jenis komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi atasan ke bawahan. Merupakan komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atasan ke bawahan ini sebagai pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, komunikasi bawahan ke atasan. Merupakan komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawahan ke atasan ini sebagai penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Merupakan komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini untuk memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, dan upaya membina hubungan melalui kegiatan bersama. Yang keempat, komunikasi lintas saluran. Merupakan tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Ada 2 kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan komunikasi lintas saluran. Yang pertama, setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Dalam berkomunikasi, terdapat hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dalam organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Hambatan yang bersifat semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, seperti kata-kata, kalimat, dan kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Hambatan perilaku atau disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan ini disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan.